الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipilih oleh Allah dengan pilihan yang terbaik, dari mulai dihidupkan lagi dari kematian kita, dan aktivitas pertama kita adalah aktivitas ruku dan sujud bersimpuh di hadapan Allah. Ini adalah nikmat yang luar biasa istimewa, karena tidak semua orang diberikan nikmat ini. Maka tidak ada kalimat yang lebih indah untuk kita sampaikan kepada Allah kecuali kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan kita yang akhlaknya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita baca Quran, ngaji Quran itu seperti sedang face to face dengan Rasulullah. Jadi kalau kita buka Quran, baca Quran, belajar Al-Quran itu seperti kita sedang berhadapan dengan Rasulullah. Karena apa? Quran itu ya akhlaknya Rasulullah. Jadi keindahan akhlak dan budi Rasulullah tercermin dan terlihat dari Al-Quranul Karim. Makanya siapa saja yang duduk di majelis Al-Quran itu disifati oleh baginda Rasulullah sebaik-baiknya dari kalian. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi kata Kanjeng Nabi, sebaik-baik kalian siapa? Man ta'allamal Qur'an. Orang yang belajar Al-Quran dan kalau sudah bisa mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan dua-duanya ada di majelis kita ini. Ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan. Artinya majelis kita adalah majelis sebaik-baiknya majelis. Maka sekali lagi tidak ada kalimat yang lebih pantas untuk kita ucapkan kecuali kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Kemarin menjelaskan tentang perintah Allah untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ada beberapa perintah Allah yang dengan diksi kutiba. Ada kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kalian menegakkan qisas, hukum sepadan. Itu apa? Ketika seorang dibunuh maka dikisos. Kemudian kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian kalau sudah mulai terlihat tanda-tanda kematian. Ada para ulama dalam tafsir di antara tanda-tanda kematian itu rambut sudah mulai enggak mau hitam lagi. Jadi rubah warna sudah mulai putih, itu sudah hadara ahadakumul maut. Sudah harus siap-siap. Siap-siap dengan apa? Intaroka khairanil wasiyah, meninggalkan wasiat. Jadi agar tinggalan kita itu tidak menjadi fitnah kepada anak-anak kita, sehingga kita berikan atau hadiahkan
wasiatkan kepada orang-orang. Kemudian yang ketiga masih dengan diksi yang sama, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, di bulan Ramadan ini kita melaksanakan perintah Allah, kewajiban puasa. Kemudian di ayat yang 185 Allah berfirman bahwa di antara keistimewaan kemuliaan bulan suci Ramadan adalah di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk turunnya kalam Allah, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Al-Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, yaitu di antaranya adalah bulan yang alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Sehingga ada momentum yang namanya Nuzulul Quran, atau ada momentum yang namanya Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, yang lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Makanya kita para ulama kadang-kadang memberikan satu pemahaman, Quran itu turun tanggal 17 Ramadan. Yang Lailatul Qadar kadang-kadang kita pahami malah di tanggal-tanggal ganjil, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, 27, 29. Kita ngejarnya sana. Padahal apa? Kalau kita mengacu pada turunnya Quran, maka ya tanggal 17 itu. Meskipun Kanjeng Nabi tadi memahami bahwa Lailatul Qadar itu sering terjadi kadang 21, 23, 25, malam-malam yang ganjil. Makanya para ulama ini kemudian memberikan satu pemahaman. Sebetulnya yang dinamakan Lailatul Qadar, Lail itu malam, Qadar itu yang menentukan. Kenapa disifati Lailatul Qadar? Karena malam itu menentukan sebuah peradaban umat manusia. Dengan diturunkannya Quran, perubahan itu sangat signifikan. Yaitu apa? Peradaban berubah dari peradaban yang tidak kenal dengan Allah, dengan turunnya Quran, kemudian manusia kembali lagi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Peradaban yang dulunya tidak mengenal mana yang baik, mana yang buruk, diturunkannya Quran, kemudian manusia mulai berubah mindset, pola pikirnya. Yang dulu perubahan peradaban itu disifati sebagai peradaban yang jahiliyah, kemudian dengan turunnya Quran, peradaban dirubah dengan peradaban yang penuh dengan nur, cahaya, nurul ilm. Yang dimaksud adalah cahaya keilmuan. Dan ini jauh sebelum ada pencerahan Eropa, belum ada Renaissance, belum ada teknologi, belum ada apa. Quran itu sudah menjunjung tinggi ilmu sebagai bentuk cahaya untuk peradaban. Makanya turun Quran yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu namanya Lailatul Qadar. Jadi malam yang menentukan. Makanya di dalam kitab Tafsir Al-Azhar Hamka itu menceritakan ada kisah pengalaman spiritual pribadi yang menurut beliau itu dianggap sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi ada seorang pemuda yang bahasanya kalau kita pemuda yang nakal. Yang pemuda nakal ini malam-malam mencuri. Karena mencuri dioyak-oyak sama warga. Karena ketakutan ketangkep, akhirnya lari masuk ke surau.
Kalau dulu langgar suro, karena ini terjadi di Sumatera, maka bahasanya adalah suro. Jadi tempat ibadah kecil atau langgar atau musola kalau kita. Karena saking takutnya dikerja warga, kemudian masuk ke suro, masuk ke kamar mandi yang dulu itu kamar mandinya pakai bak mandi, nyemplung di situ biar gak ketahuan. Dari mulai jam 2 dikejar-kejar warga, itu kungkung di situ kedinginan. Jadi saking takutnya masuk ke kamar mandi, ke tempat wudhu itu yang dalam, sampai waktu subuh, sampai dia itu mendengar sayup-sayup ada panggilan azan. Maka setelah mendengar suara azan ini, sang pencuri tadi kemudian mulai sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah, bahwa dia itu sangat takut untuk ketangkap warga, akhirnya punya kesadaran diri. Maka setelah itu kemudian alhamdulillah tidak tertangkap, pulang ke rumah, minta kepada orang tuanya itu untuk dipondokkan ke Mekah. Jadi karena memang ini anak itu anak dari seorang ulama, makanya ketika taubat pun langsung minta belajarnya enggak tanggung-tanggung, minta langsung ke Mekah. Sampai beberapa tahun di Mekah, akhirnya menjadi seorang ulama besar yang dikenal dengan Syekh Al-Fadani. Jadi dulu sejarahnya beliau itu seorang anak yang nakal, tapi ketika kemudian mendapatkan satu pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan hidayah, akhirnya mau belajar, bahkan menjadi tokoh besar seorang ulama besar. Jadi kalau dalam pemahaman cerita dari Profesor Hamka itu dalam kitab Al-Azhar, bahwa perubahan apapun yang kita dapatkan, yang dulunya tidak baik menjadi baik, yang dulunya malas menjadi sregep, menjadi semangat, yang dulunya nggak pernah berjamaah, kemudian dia mulai senang berjamaah, senang ke masjid. Itu sejatinya dia mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang menentukan nasib dan perubahan dirinya yang signifikan. Makanya kalau dalam bukunya Agus Mustafa, malam Lailatul Qadar janjane nggak hanya pada Ramadan, jadi bisa di bulan lain itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yaitu apa? Malam yang menentukan nasib dan perubahan sikap perilaku kita. Dan ini yang seharusnya kita cari. Ada momentum yang bisa merubah kita. Nah, termasuk peradaban itu dirubah dengan turunnya Quran. Karena apa? Quran ini di antara fungsinya yang disampaikan oleh Allah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah langsung mensifati kalamullah, mensifati Quran ini. Satu, Quran fungsinya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Allah enggak mensifati Quran ini sebagai kitab ilmu pengetahuan, enggak. Meskipun dalam Quran itu ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Allah luar biasa. Ilmu tentang janin misalnya, itu kan sangat detail. Bahkan ahli kedokteran, ahli kandungan pun terkagum-kagum dengan presentasi Quran yang begitu detail. Quran juga menjelaskan alam makrokosmos yang begitu luar biasanya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'adakal urjunil qadim. Jadi Quran itu sebetulnya kitab ilmu pengetahuan, tapi Allah sengaja enggak mensifati Quran itu sebagai kitab ilmu pengetahuan. Quran juga sebagai kitab tib. Jadi kitab tentang kedokteran. Karena Quran dalam ayat yang lain mensifati sebagai syifa,
sebagai obat. Tetapi dalam ayat ini Allah nggak mensifati Quran sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu kedokteran, meskipun kedokteran di dalam Quran. Nah, sekarang ada Quran yang model kedokteran. Jadi ayat-ayatnya yang berhubungan dengan penyakit dan lain sebagainya itu alhamdulillah sudah dimudahkan oleh para pakar sehingga kita bisa mengambil obat dari Quran. Dan memang Quran itu luar biasa. Dibacakan Fatihah saja biiznillah, dengan izinnya Allah penyakit kita menjadi sembuh. Nah, ini Al-Quran. Jadi Allah mensifati Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Siapapun yang ingin mendapatkan petunjuk dan mendapatkan petunjuk dari Quran, maka akan tercerahkan. Orang yang paling kafir memusuhi Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW saja, yang hatinya paling keras namanya Umar bin Khattab, itu bisa lentur, bisa lembut hanya dengan Al-Quran. Ketika mendengar bacaan dari adiknya membaca surat Toha, hati kerasnya Umar bin Khattab yang luar biasa sangat memusuhi Rasulullah, bahkan dia bersusumbar kalau ketemu Rasulullah maka pasti akan dibunuhnya Rasulullah SAW. Tapi kerasnya hati Umar bin Khattab dapat diluluhkan, dilembutkan oleh bacaan Al-Quran. Nah, kalau kita sebagai orang yang mengaku umat Rasulullah, tapi dengan Quran gak ada lembut-lembutnya, hati kita tetap keras saja, bahkan dinasihati Quran gak mempan, nah ini berarti kalah, bahkan lebih keras daripada kerasnya hati Umar bin Khattab. Harus diobati. Karena apa? Nah, hatinya itu pasti ada penyakitnya. Penyakit yang paling bahaya itu ada penyakit hasud. Penyakit hasud itu seperti dalam Al-Quran, misalnya dalam kitab Syajaratul Ma'arif, Imam Izzuddin Abdus Salam itu memberikan pelajaran bagi kita untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit yang namanya hasad. Beliau mengambil ayat alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Imam Izzuddin Abdus Salam bahwasanya alladzina, yaitu orang-orang atainahumul kitab, yang diberikan oleh Allah kitab Zabur, Taurat dan Injil, itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, kenal dengan Nabi Muhammad, padahal saat itu Nabi Muhammad itu belum dilahirkan. Tapi orang Yahudi Nasrani itu sudah kenal betul, tahu persis bahwa calon Nabi akhir zaman itu sifat-sifatnya seperti ini, gambarannya, wajahnya seperti ini, perangainya seperti ini, kalau bertutur kata seperti ini. Itu sudah sangat detail dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil. Makanya mereka Yahudi Nasrani ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka kenal dengan Nabi Muhammad seperti kenal dengan anaknya sendiri, saking detailnya. Makanya mereka itu nunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Ditunggu, pengen ketemu dengan sosok Nabi akhir zaman. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bukannya malah beriman, malah mendustakan, memusuhi, bahkan mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya kenapa orang Yahudi yang awalnya nunggu-nunggu setelah dilahirkan betul sosok Nabi akhir zaman yang ciri-cirinya pas seperti yang diterangkan dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil, tapi malah mereka menolak, mereka kemudian mendustakan? Jawabannya, kata Imam Izzuddin Abdus Salam, karena dalam diri mereka orang-orang Yahudi Nasrani dijangkiti penyakit yang namanya hasud. Jadi hasud ini penyakit yang sangat berbahaya. Bahayanya hasud yang paling besar adalah
raddul haq, menolak kebenaran. Quran yang cetha welo-welo saja ditolak. Nabi Muhammad SAW yang jelas kenabiannya mereka tunggu-tunggu ditolak. Kenapa? Karena ada penyakit hasud. Nah, makanya kita ini mendiagnosa hati kita, jangan sampai kita ini terjangkiti penyakit yang namanya hasud. Kenapa? Karena kata baginda Rasulullah SAW, penyakit hasud itu kanar yakulul hatabah. Itu digambarkan oleh Rasulullah seperti api yang melalap kayu bakar. Itu enggak akan tersisa. Kayu bakar yang keras akan menjadi abu. Karena apa? Dimakan oleh sifat hasud, yaitu api yang menyala-nyala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngasih tips resep untuk mengobati penyakit hasud ini. Dengan apa? Banyak-banyaklah membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari bahayanya sifat hasud. Karena hasud ini luar biasa. Dan bahaya yang paling besar yaitu tadi raddul haq, menolak kebenaran. Makanya ketika Quran ini turun sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai bayan, penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga Quran sebagai furqan, pemisah antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah. Itu Quran sangat jelas. Makanya kalau kita ini logikanya nggak diisi dengan logika Quran, mutafarik atau furqan kita ini kadang-kadang bisa menjadi salah. Contoh misalnya, kita kadang-kadang ngomong baik ataupun buruk itu biasanya standarnya itu standar sosial. Kalau ada orang yang suka membantu, kita seringkali membahasakan orang baik. Kalau orang ini senang menyapa kita, kalau orang itu suka membantu, memberikan kepada kita, itu seringkali kita membahasakan orang baik. Ini baik dalam kategori sosial. Makanya harus diukur dengan kebaikan menurut Quran. Kebaikan menurut Quran itu apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Jadi tidak disebut sebagai kebaikan level tertinggi kalau kita ini hanya menghadapkan arah timur atau arah barat. Jadi ibadah itu bukan karena masalah arah timur atau baratnya, Masjidil Aqsa atau Masjidil Haramnya, tidak, atau tapi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi kebaikan itu ukurannya adalah man amana billah. Kalau hati seseorang itu ada iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, baru itu dikatakan sebagai orang baik. Jadi kita harus mengukur kebaikan itu adalah dengan ukuran satu, harus ada fondasi iman. Makanya kalau ukurannya Quran ini, sebaik apapun dalam hubungan interaksi sosial orang-orang non muslim yang tidak ada imannya, itu sejatinya adalah kebaikan yang fata morgana, nggak diukur dan nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ukuran baik itu harus ada fondasi yang namanya iman. Nah, ini ukur iman. Jadi Quran ini mutafarik, menjadi furqan, menjadi pembeda mana yang benar, mana yang salah. Jadi ukurannya itu memang ukuran yang presisi, ukuran dalam kacamata dan pandangan ilahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pandangan manusia, seringkali kita ini terkecoh. Ada
baik dalam hubungan interaksi sosial. Ya boleh jadi baik secara interaksi sosial, tapi dalam pandangan Allah itu belum cukup menjadi orang baik. Belum cukup menjadi orang baik. Kenapa? Karena kebaikan mereka tidak ada lambaran imannya. Jadi seolah-olah dia membantu atas kekuatan dia sendiri. Dia membantu atas kekayaan dia sendiri. Seolah-olah nggak ada kaitannya dengan Gusti Allah. Padahal dia bisa membantu tangan dia yang menciptakan Allah, yang menggerakkan Allah. Ketika bisa membantu memberikan harta, uang, ya uang hartanya sejatinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini makanya kenapa mereka yang tidak ada lambaran imannya tidak dikategorikan sebagai orang yang baik. Ini ukuran. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kemudian di bulan suci Ramadan, faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, melihat minkum dari kalian, melihat apa? Asyahra bulan. Nah, ini yang menjadi dalil dasar kita memulai dan mengakhiri bulan Ramadan. Memulai puasa dan mengakhiri puasa dalilnya faman syahida minkum. Barang siapa yang menyaksikan. Nah, ini kan sangat jelas. Cuman kita biasanya mengawali Ramadan itu kayaknya nggak ada yang pernah melihat bulan langsung. Jadi puasanya kita sejatinya adalah tidak pernah melihat bulan langsung. Tapi syahidah yang kita lakukan adalah sebagaimana tafsir para ulama, ay syahida bil ilmi au syahida bil khabar. Makna faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, itu bisa dipahami menyaksikan bil ilmi, dengan ilmu. Yaitu apa? Dengan ilmu hisab, dihitung kira-kira Ramadan 2026 ini jatuh pada hari dan tanggal berapa. Makanya kemudian saudara-saudara kita yang Muhammadiyah menetapkan tanggal 18 sudah mulai puasa. Karena apa? Syahidah bil ilmi, menyaksikan dengan ilmu. Nah, kebanyakan kita syahidah bil khabar, menyaksikan tetapi dari kabar berita orang lain. Oh, di TV pemerintah sudah menetapkan bahwasanya awal Ramadan tanggal 19 hari Kamis. Nah, ini umumnya kita. Dan memang ini juga dilegalkan, disahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, kalau ada orang yang sudah mengabarkan bahwasanya Ramadan sudah datang, sudah mulai hilal, maka berpuasalah kalian. Jadi puasanya kita ini sejatinya masih belum menetapi faman syahida minkumus syahr. Jadi kalau kita pengen anut Quran, sebetulnya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang pertemuan kemarin saya sampaikan, bahwasanya tiap kali mengakhiri bulan Sya'ban itu nginceng-nginceng bulan terus. Itu Kanjeng Nabi. Itu pasti akan kita menemukan satu titik yang namanya faman syahida minkum syahr. Jadi menyaksikan betul. Oh, ini pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Besoknya lagi dilihat, oh sudah mulai kalong itu bulannya. Besoknya lagi mulai tambah kurang sampai hilang. Jadi hilangnya bulan Sya'ban itu kita perhatikan betul. Kemudian setelah hilang pasti masuk bulan Ramadan. Bahkan Kanjeng Nabi memberikan solusi. Fa'in ghamma, jika kita ini terhalang di dalam penglihatan kita melihat bulan, maka Kanjeng Nabi memberikan solusi, fa'akmilul iddata salasina yauman. Sempurnakan saja bilangannya menjadi 30 hari di dalam bulan Sya'ban. Sebegitu gampangnya Rasulullah memberikan solusi hukum pada kita, sehingga bisa dilakukan oleh orang yang paling awam sekalipun, yang nggak punya ilmu hisab, yang nggak punya peralatan untuk melihat bulan, gampang. Nah, maka sekali lagi keumuman kita ini adalah faman syahida minkum syahra, ay syahida bil khabar. Jadi menyaksikan
dengan kabar yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan ini juga sah dalam secara hukum. Jadi kalau kita ini misalnya mengikuti syahida bil ilmi dengan ilmu hisab, ya monggo, itu juga benar secara keilmuan. Kalau kita mengikuti syahida bi ru'yatil ain dengan melihat mata kepala sendiri, atau ar-ru'yah atau asy-syahida bil khabar, juga itu adalah sah secara hukum. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian teknis pelaksanaan puasa ini juga detail disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa man kana maridun, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit, aw 'ala safarin, atau dalam keadaan bepergian. Nah, ini juga harus kita pahami dengan tafsir. Sebab kalau kita memahami ayat-ayat model ini yang tanpa pemahaman tafsir dari para ulama, ini kadang-kadang salah. Salahnya gimana? Misalnya ditanya, kamu nggak puasa ya? Nggak puasa. Nah, kenapa? Saya sedang sakit. Lah, sakit apa? Sakit panu. Nah, sakit panu kan juga sakit. Kalau dipahami apa adanya, wa man kana maridun, barang siapa yang sakit, maka boleh untuk tidak puasa. Aw 'ala safarin, atau dalam bepergian. Ibu-ibu mau ke pasar, dari rumah ke pasar itu kan pergi. Bapak-bapak mau ke kantor, dari rumah ke kantor itu kan pergi. Kalau mengikuti apa adanya, letter luck apa adanya, kalimat ini boleh enggak puasa. Makanya ini dibutuhkan pemahaman tafsir. Bukan begitu maknanya. Tidak semua penyakit kemudian boleh untuk tidak puasa, yang boleh diganti di hari yang lain. Enggak seperti itu. Makanya butuh kemudian penjelasan. Nah, penjelasan ini disampaikan para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Ukuran maridun, sakit yang boleh untuk enggak puasa, yang boleh diganti di hari yang lain, itu yang bagaimana? Yang sakit, yang dengan sakitnya itu akan tambah parah ketika kita puasa. Jadi ukurannya itu bukan kemudian sakit apa, sakit gigi. Sakit gigi kan masih bisa puasa. Sakit apa? Sakit panu, Jadi tidak semua penyakit atau nama penyakit, sebuah penyakit menjadikan bolehnya kita untuk tidak puasa. Nah, sekali lagi, kita ini di dalam belajar Quran harus ada panduan ilmu tafsirnya kalau kita belajar Quran. Jadi tidak asal membaca terjemah kemudian dimaknai sendiri, tidak. Kalau kita maknai sendiri, ya tadi hasilnya akan menjadi salah. Bahkan awal safarin, atau dalam perjalanan. Kenapa nggak puasa? Saya perjalanan dari pasar ke rumah, dari rumah ke pasar. Itu tidak termasuk perjalanan yang boleh untuk muka, yang boleh untuk tidak puasa. Makanya para ulama kemudian menjelaskan perjalanan yang seperti apa yang boleh untuk tidak puasa, yang puasanya boleh diganti dengan yang lain, yaitu perjalanan itu boleh mengkosor. Itu kalau dalam fikihnya dulu itu 85 km. Tapi ini pun elatul hukmi ini harus kita pertanyakan. Kalau dulu 85 km safar perjalanan kita memang memberatkan, karena safarnya kita jalan kaki atau paling naik onta atau naik kendaraan yang lama. Tapi zaman sekarang 85 km paling sanyuan. Kita ke Pekalongan misalnya, paling setengah jam sampai, dengan kendaraan mobil yang asena tanpa ada berat sedikit pun. Apakah itu kemudian masih boleh untuk tidak berpuasa? Makanya ini menjadi diskusi fikih. Maka harus dikembalikan kepada ilatul hukmi, bahwasanya yang dibolehkan untuk tidak berpuasa itu adalah al-masyaqqah, ada rasa berat tadi. Misalnya orang yang sopir yang memang kerjaannya
kerjaannya nyopir, safar terus, ya, meskipun dalam kota misalnya, sopir di Semarang, itu kan barangkali setiap harinya lebih daripada 85 km. Yang safar terus muter karena apa? Pekerjaannya nyopir. Nah, kalau ukurannya adalah masyaqqah, itu barangkali bisa mendapatkan rukso ini. Atau orang yang bekerja keras di lapangan, misalnya di pertambangan atau kulit bangunan atau apa. Nah, ini kalau dilihat daripada masyaqqahnya, rasa beratnya ini barangkali bisa menjadikan dia ini fa'iddatun min ayyamin ukhur, gantinya adalah di hari yang lain. Ya, sekali lagi bahwa konsep fikih ini terus ada perdebatan karena kalau dimaknai hanya safar ukurannya adalah ukuran jarak, maka jarak bagi kita sekarang ini sudah kadang tidak jadi masalah. Karena ukuran tadi 85 km paling kita bisa tempuh 15 menit, setengah jam. Apalagi kita naik kendaraan yang mewah, ber-AC, nyaman, gak ada kendala sedikit pun. Apakah yang seperti ini kemudian boleh untuk fa'iddatun min ayyamin ukhur? Makanya Allah sampaikan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi prinsip di dalam kita beribadah adalah Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, walitukmilul iddah, dan sempurnakan bilangannya, walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini yang penting, yang nanti untuk mengakhiri bulan suci Ramadan, perintahnya Allah adalah walitukabbirullah. Kalau kita sudah selesai menjalankan ibadah bulan penuh di Ramadan, maka walitukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir Ramadan kita bertakbir, takbiran bahasanya. Dan yang lebih utama itu sebagaimana disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW, ada qiyamul lail yang utama yang hendaknya kita jangan tinggalkan. Yaitu apa? Di antaranya adalah qiyamul lail fi lailatul fitri wa lailatul adha. Jadi qiyamul lail pada malam takbiran, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Biasanya kita semangat dalam tarawih, tapi pas Idul Fitri malah belas enggak yang mulai sama sekali. Padahal apa? Itu yang paling utama. Yang utama, yang pahalanya besar itu justru pas malam takbiran. Tapi kita kadang-kadang malah ramai pas mudik di jalan, yang ibu-ibu ngurusi lontong opor dan lain sebagainya, yang mulainya malah ketinggalan. Nah, ini mumpung belum terlewatkan momentum ini, karena ini bagian dari perintahnya Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Diharapkan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan kalau ada. Kalau tidak ada kita cukupkan, akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.